Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kemampuan serta afiat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita, yaitu wasiat Siddiqiyah yang dikumpulkan oleh Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari tentang akhlak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kemampuan untuk mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis wasiat, yaitu Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, dan putra beliau yang menjelaskan wasiat ini, yaitu Sayyid Abdul Aziz. Dan juga untuk kita semuanya, ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian sebelum Ramadan yang terakhir kita telah sampai ke wasiat memaafkan perbuatan jahat orang lain kepada kita, yaitu di halaman 74 dari kitab terjemahan, buku terjemahan. Sedangkan di buku yang berbahasa Arab di halaman 35. Kita akan melanjutkan wasiat yang selanjutnya. Temanya adalah menyayangi yang muda dan menghormati yang tua. Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berwasiat, watarhamas saghira wa tuwaqqiral kabira. Aku pun berwasiat agar menyayangi yang muda dan menghormati yang tua. Kemudian Sayyid Abdul Aziz menjelaskan, sebab yang demikian termasuk akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari awal kitab ini kita sudah membahas bahwa beliau selalu mengatakan seperti ini. Jadi sebab yang demikian termasuk akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya seluruh wasiat yang ditulis tentang akhlak itu bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dan diriwayatkan bahwa orang yang tidak seperti itu bukanlah termasuk golongan beliau. Jadi orang tua yang tidak menyayangi yang muda atau anak muda yang tidak menghormati yang tua, itu bukan termasuk dari golongannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil atau yang muda dari kami dan tidak menghormati orang tua, yaitu orang tua dari kami. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas bin Malik ini hidup bersama Rasulullah dan menjadi anak kecil yang membantu di dalam rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di beberapa riwayat dikatakan antara 9 sampai 10 tahun bersama Rasulullah.
Dan itu usia beliau masih kecil, masih muda. Di sini Sayyidina Anas tidak pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan ini, jangan itu, jangan, nggak pernah. Itu kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Anas. Itu akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kecil. Dan Sayyidina Anas artinya orang pilihan yang sampai hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di antara kita siapa yang nggak pernah mukul anaknya? Semuanya pernah. Tapi ya jangan disamakan anak-anak sekarang dengan Sayyidina Anas bin Malik, jauh. Artinya ini Rasulullah menyayangi anak kecil. Dan Sayyidina Anas bin Malik bagaimana menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Anas bin Malik sekembali dari rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diinterogasi oleh sang ibu. Sang ibu menanyakan hal-hal detail tentang kehidupan Rasulullah di dalam rumah. Kalau di luar rumah banyak yang tahu, tapi kalau di dalam rumah tidak ada yang tahu kecuali orang terdekat. Tapi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Anas bin Malik? Sayyidina Anas bin Malik tidak menjawab sedikit pun pertanyaan sang ibu. Kata sang ibu apa? Seandainya kamu bocorkan rahasia Rasulullah kepadaku, saya tidak akan izinkan kamu lagi untuk membantu Rasulullah di rumahnya. Jadi rahasia keluarga itu dijaga. Oleh siapa? Oleh Sayyidina Anas bin Malik. Ini bagaimana beliau menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal itu sudah jauh sekali kita dari akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang. Coba sekarang masalah apa yang bisa selesai sebelum viral? Gak bisa, diviralkan dulu baru selesai. Terus aib itu ditutup di mana kalau sekarang? Tidak bisa. Tidak bisa. Di rumah diam, di media sosial terkenal. Di media sosial terkenal. Maka kita sudah masuk ke zaman yang berbeda dan kita harus lebih mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menyayangi yang muda dan bagaimana menghormati yang tua. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya Anas, wahai Anas, irhamis shaghira, sayangilah anak kecil, wa waqqiril kabira, dan hormatilah orang yang dewasa atau orang yang besar. Takun min rufaqai, niscaya engkau termasuk golonganku. Rufaqa itu artinya rafiqun, yang menemaniku. Artinya dekat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ini kita kaji tentang menyayangi anak yatim. Bahwa Rasulullah bersabda, ana wa kafilul yatim kahata ini. Saya dan orang yang menjadi kafil anak yatim seperti dua jari ini. Nah sekarang yang ingin dekat lagi bersama Rasulullah apa? Menyayangi yang muda dan menghormati yang tua. Dalam hadis ini. Dan ini Rasulullah sampaikan kepada Sayyidina Anas bin Malik. Kira-kira mungkin gak Sayyidina Anas bin Malik yang ketika di dunia tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keluarganya Rasulullah, di sorga gak bersama Rasulullah? Mungkin gak? Gak mungkin. Di dunia bersama Rasulullah, di akhirat bersama Rasulullah. Mungkin gak seperti Sayyidina Abu Bakar? Di dunia bersama Rasulullah, makamnya di dekat Rasulullah, terus di akhirat nggak bersama Rasulullah, mungkin nggak? Nggak mungkin, tidak mungkin. Sayyidina Umar, tidak mungkin. Maka kalau ada saudara-saudara kita yang menyesat-nyesatkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, bahkan ada yang mengkafirkan, itu di mana mereka akhlaknya kepada Rasulullah? Di mana akhlak mereka kepada Rasul? Dari situ sudah jelas kesesatannya. Kita menjelaskan tentang kesesatan, bukan mengkafirkan. Ya.
Sesat beda dengan kafir. Sesat tidak harus kafir. Sesat tidak harus kafir. Karena apa? Karena menyimpang saja. Nah, di sini Rasulullah mengatakan demikian. Jika ingin bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mencintai yang kecil. Ada sahabat yang sama sekali tidak pernah mencium anaknya, tidak pernah memeluk anaknya. Ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah bertemu dengan anak kecil, Rasulullah elus-elus kepalanya, Rasulullah cium, Rasulullah peluk anak kecil itu. Kemudian sahabat tadi mengatakan, Rasulullah engkau begitu ke anak kecil. Aku tidak pernah melakukannya ke anakku. Bagaimana bapak tidak pernah memeluk anaknya? Bagaimana bapak tidak pernah mencium anaknya, mengusap, mengelus-elus anaknya? Itu bentuk kasih sayang. Dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada buku kecil lebih tipis dari ini, itu mengumpulkan riwayat-riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang ar-rifqu bil hayawan, kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada hewan. Kepada hewan Rasulullah memiliki kasih sayang. Bagaimana kepada anak kecil, bagaimana kepada sesama manusia. Jadi kalau ada orang yang katanya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi keras, itu salah baca buku itu. Keras banget. Kerasnya kepada sesama muslim. Itu salah baca. Karena Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah itu penuh kasih sayang. Di dalam kitab Akhlakun Nabi, Imam Abu Syekh rahimahullahu taala meriwayatkan dari sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu saat mensifati majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuwaqqiruna fihil kabira wa yarhamuna as-saghira. Di dalamnya dihormati orang tua dan disayangi yang lebih muda. Jadi ini sifat majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, berapa banyak DKM masjid yang kalau melihat anak kecil di masjid lari-lari, dimarahi, kalau perlu diusir. Itu rahmatnya di mana? Kasih sayangnya di mana? Itu di mana-mana seperti itu. Terus anaknya nggak pulang ke rumah, bingung karena main ketemu di rental PS, di warnet, di manalah mabar sama temannya, dimarahi juga. Terus anak kecil mau di mana? Ya di masjid. Mau canda, injak-injakkan kaki, alhamdulillah masih sholat. Mengganggu tidak? Ya mengganggu. Ya mengganggu. Tapi bisa tidak kita khusyuk? Sedangkan anak-anak kecil itu dibiarkan saja, memang dunia mereka seperti itu. Kemarin asar, anak kami main dari zuhur, gak balik-balik, asar tiba-tiba sudah di masjid. Sholat di soft paling belakang dengan gengnya. Saya masbuk, canda dia. Tapi ketika sujud melihat bapaknya di belakang, rata sendiri. Ya anak kecil seperti itu. Anak kecil seperti itu. Mereka sudah seperti itu sudah alhamdulillah. Tidak perlu kita terlalu keras atau gimana, enggak. Terus siapa yang akan melanjutkan? Kita di sini. Ini majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga ada anak kecil. Dan Rasulullah menyayangi anak kecil, menghormati yang tua. Jadi PR kita sekarang adalah bagaimana menjadikan anak-anak kita yang muda-muda ini bisa menghormati yang tua. Itu PR kita. Dari mana mereka belajar? Dari gadget sekarang. Karena orang tuanya nggak pernah mengajarkan kepada anaknya. Anaknya nangis sedikit kasih HP. Ya kan? Putarkan Netflix, YouTube, semuanya ditunjukkan seperti itu. Terus bagaimana mereka bisa mengenal akhlak kita ketika kita diajarkan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita sebelum ini. Maka itu PR kita. Mohon maaf, di TikTok, di Instagram itu viral.
banyak video-video yang menceritakan ada sebuah prosesi wisuda salah satu universitas ternama di Indonesia, fakultasnya fakultas pendidikan. Terus kemudian diwawancara random para wisudawan itu. Tentang apa? Tentang skripsi yang mereka tulis. Ternyata penelitiannya pengaruh film Doraemon kepada anak usia sekian, sampelnya dari sekolah ini. Pengaruh film Naruto kepada anak usia sekian sampai sekian, sampelnya dari daerah ini. Pengaruh film ini, film Korea apalah yang disebut-sebut itu, semuanya film. Jadi sekarang kita menyerahkan pendidikan anak kita, akhlak kita kepada film. Film-film kartun yang nggak tahu sumbernya dari mana. Bagaimana kita bisa mengenalkan anak-anak kita kepada Rasulullah, kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kepada para ulama? Tidak bisa, itu PR kita. Tapi di sini kita perlu mengambil kesimpulan bahwa apa? Mungkin ini hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan 2/3 dari Al-Quran itu isinya cerita. Hukum hanya 1/3 dari Al-Quran, 2/3-nya cerita. Nah sekarang bagaimana mengemas cerita-cerita tentang Rasulullah, tentang sahabat, tentang para ulama untuk anak-anak kita. Artinya kita butuh artis yang mengerti agama, kita butuh produser yang mengerti agama, kita butuh novelis yang mengerti agama. Untuk apa? Untuk mengenalkan. Film yang begitu panjang sekarang nggak laku. Yang laku adalah cuplikan-cuplikan di TikTok yang cuma beberapa menit, beberapa detik saja. Itu sudah dunia kita sekarang. Bagaimana kita menyampaikan nilai-nilai ini dalam bahasa yang dibutuhkan di zaman kita. Ini PR kita. Bagaimana kita bisa menyayangi anak kecil? Bagaimana anak kecil bisa menghormati yang tua jika tontonannya, rujukannya sudah seperti ini sekarang. Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam arhaman nasi bil iyali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang lebih penyayang atau sangat penyayang, yang paling penyayang terhadap keluarganya. Ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyayangi Sayyidah Khadijah, menyayangi Sayyidah Aisyah, menyayangi Sayyidina Ali, menyayangi seluruh keluarga beliau. Beliau sayangi. Dan itu sebaik-baik orang yang menyayangi keluarganya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cek sekarang di media sosial, berapa banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya, anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya, anak membuldoser rumah orang tuanya hanya karena warisan. Itu di mana kasih sayang? Dan yang melakukan siapa? Ya umat Islam. Umat Islam. Kita sekarang melihat hal-hal seperti itu. Terus kita mau membebaskan Palestina kapan? Cita-citanya membebaskan Palestina. Orang tuanya jadi dibebaskan dari rumahnya. Kita mau bagaimana sekarang? Karena apa? Karena jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wasiat selanjutnya, menunaikan amanah. Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, aminan alal amanati. Aku pun berwasiat agar menunaikan amanah. Sayyid Abdul Aziz berkata, dengan demikian engkau menjadi seorang mukmin yang sempurna imannya, benar dalam beragama, salat dan zakatmu pun diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini buktinya bahwa apa?
Rasulullah itu sederhana. Melihat sahabat duduk, beliau duduk-duduk bersama para sahabat. Para sahabat kumpul bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa ketika beliau duduk seperti ini, itu tamunya itu tidak mengenali yang mana yang Rasulullah. Jadi Rasulullah sederhana sekali. Fatala'a alaina rajulun min ahlil aliyati. Kemudian datang seorang laki-laki dari penduduk bukit. Faqala, seraya berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi asyaddi syai'in fi hadzal dini wa alyanihi. Wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku tentang sesuatu yang paling sulit dan yang paling lembut atau mudah dari agama ini. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-yanuhu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang paling mudah adalah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini yang paling mudah. Jadi mengucapkan 2 kalimat syahadat itu mudah, tapi yang berat adalah konsekuensinya. Konsekuensi dari 2 kalimat syahadat tersebut. Dan mungkin nanti akan kita kaji dalam kajian-kajian yang selanjutnya. Wa asyadduhu ya akhal aliyati. Sedangkan yang paling berat, wahai saudaraku, al-amanatu, yaitu amanah. Innahu la dina liman la amanata lahu wala salata wala zakata lahu. Sesungguhnya tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki amanah, dan tidak ada pula salat, tidak ada pula zakat bagi dia. Artinya orang yang tidak memegang amanah itu sama dengan tidak beragama, atau agamanya tidak sempurna, dan zakatnya pun tidak diterima, salatnya pun tidak diterima. Berat sekali tidak melaksanakan amanah. Begini, tahun 2014 kurang lebih, itu kami waktu pendidikan di Mesir, ada sahabat yang tertimpa musibah. Malam ulang tahun putrinya itu meninggal setelah dirawat intensif dan tidak sadar, koma, harus pakai alat bantu pernafasan, itu kurang lebih 1-2 bulan. Minggu terakhir sebelum wafat itu kami sudah nggak punya uang untuk membayar uang rumah sakit, biaya rumah sakit. Itu satu malam waktu itu mungkin sampai 6 juta, 7 juta. Beratlah bagi kami mahasiswa, kita sudah ngumpulkan begini banyak lah donasi semuanya. Tersisa seminggu itu tersisa $1.000. Tidak ada lagi. Saya tanya, waduh ini gimana kalau kita keluar dari rumah sakit meninggal ini anak. Akhirnya kami nanya ke Profesor Dr. Muhammad Ra'fat Utsman. Waktu itu usia beliau sudah 84 tahun, 85 tahun. Beliau ulama di Al-Azhar, pakar bidang perbandingan madhab. Kami nanya, Syekh, bagaimana hukumnya kami mengeluarkan anak yang kondisinya seperti ini? Karena apa? Karena kami sudah tidak ada lagi biaya untuk membayar rumah sakit. Beliau mengatakan, keluarkan saja, tidak apa-apa. Nanti kan meninggal, Syekh. Tidak apa-apa meninggal. Loh, berarti dosanya kami yang nanggung. Karena kami tidak menjaga agar anak ini tetap hidup selama masih bisa, selama masih ada harapan. Kata beliau apa? Tidak, Aska. Nanti yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Pemerintah yang bertanggung jawab. Karena apa? Ada rakyatnya tidak mampu, membutuhkan bantuan, dan itu menjadi tanggung jawab dia, dan dia tidak tahu. Keluarkan saja, nggak apa-apa, kata beliau. Berarti tanggung jawab saya mereka. Iya, presiden kami yang tanggung jawab, kata beliau.
Setelah itu 2 hari setelah itu kami mengajukan keringanan ke rumah sakit, langsung diterima dan gratis. Gratis, tidak ada pembayaran. Yang sebelumnya sekian juta digratiskan, disamakan dengan warga Mesir ketika itu. Setelah gratis 4 hari wafat. Artinya seluruh kezaliman atau banyak hak-hak yang belum diterima oleh rakyat itu dipertanggungjawabkan oleh pemimpin nanti. Nanti ya, bukan di sini. Nanti siapa yang akan menghisap nanti? Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mudah, itu amanah. Maka jangan heran ketika Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah itu turun mencari siapa yang membutuhkan, siapa yang begini. Dan waktu itu nggak ada kamera. Kameranya kamera siapa? Kameranya Allah Subhanahu wa taala yang memantau hatimu ikhlas atau enggak. Kalau kamera seperti ini apa bisa ngecek saya ikhlas atau enggak di sini? Enggak bisa. Tapi kalau kameranya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Sehingga Sayyidina Umar bukannya tambah kaya tapi tambah miskin. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dari kaya raya jadi tidak punya harta. Bahkan anaknya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu ketika hari raya tidak bisa beli pakaian baru. Sedangkan rakyatnya pakaian baru semua. Ini kualitas. Kualitas apa? Ulama-ulama terdahulu itu mencontohkan itu bagaimana menjaga amanah tersebut. Jadi wajar kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan seperti ini dan mereka menghayati dalam kehidupan beliau-beliau ketika memimpin. Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak sempurna keimanan seseorang yang tidak amanah atau yang tidak memiliki amanah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari Sayyidina Anas bin Malik secara marfu. Maka amanah di sini penting sekali. Dalam segala lini itu kita harus memiliki amanah. Di keluarga kita harus amanah. Di dalam mengemban amanah dalam kewajiban-kewajiban kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita emban itu kita harus amanah. Kemudian menjauhi sifat khianat. Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Ba'idan anil khianati." Aku pun berwasiat agar menjauhi sifat khianat. Khianat ini kebalikan dari amanah. Sayyid Abdul Aziz berkata, sebab berkhianat termasuk sifat orang-orang munafik yang menafikan keimanan. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk menjauhi dan menerapkan sifat tersebut agar tidak masuk ke dalam golongan orang munafik dan berada dalam barisan mereka. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan kaum tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiki thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa in shama wa shalla wa za'ama annahu muslimun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat. Meskipun ia berpuasa dan sholat dan mengira bahwa ia adalah seorang muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yutba'ul mu'minu ala kulli khuluqin laisal khiyanatu wal kadzib. Seorang mukmin bisa terbentuk wataknya menjadi berwatak apa saja selain khianat dan dusta. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Artinya akhlak seorang mukmin itu bisa dibentuk, kecuali mukmin itu tidak bisa dibentuk menjadi orang yang berkhianat dan pendusta. Khusus untuk khianat dan dusta itu tidak bisa bagi seorang mukmin. Dan ini penting sekali. Penting sekali tentang khianat dan juga dusta. Di sini ciri kemunafikan.
Ya, ciri kemunafikan. Salah satu keutamaan dari sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin nanti setelah kita selesai kitab ini kita akan baca satu kitab tipis, bisa selesai mungkin 3 kali 4 kali pertemuan. Itu tentang keutamaan sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah ketika kita membaca sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 100 kali dalam sehari, itu Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan kemunafikan dalam diri kita. Itu salah satu keutamaan dari sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tema yang terakhir yang kita kaji pada kesempatan kali ini adalah sabar terhadap cobaan yang berat. Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Saburon indasyadaidi." Aku pun berwasiat agar selalu sabar terhadap cobaan yang berat. Sayyid Abdul Aziz berkata, menjelaskan, agar engkau beruntung mendapatkan salam para malaikat di sorga kelak dan ungkapan selamat mereka kepadamu merupakan kesudahan yang baik, yang mulia, lagi penuh kenikmatan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar." Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, sembari mengucapkan salamun 'alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian atau dengan kesabaran kalian. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 24. Adapun orang yang tidak sabar akan dahsyatnya cobaan, ujian dan musibah tidak akan memperoleh yang seperti itu. Jadi orang yang tidak sabar tidak akan mendapatkan salam dari para malaikat dan tidak mendapat keberuntungan yang agung tersebut. Di dalam kesabaran terhadap cobaan berat dan perkara yang tidak disukai manusia, ada kebaikan dan keutamaan besar yang tidak diperoleh seseorang dengan amal selainnya. Dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fis sabri ala ma takrahu khairun katsir." Dalam kesabaran terhadap perkara yang tidak disukai ada kebaikan yang banyak. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10. Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Allahu Taala," artinya ini hadis qudsi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Idza wajjahtu ila abdin min abidi fi badanihi aw waladihi aw malihi thumma istaqbala dzalika bi sabrin jamilin istahyaitu minhu yaumal qiyamati an ansiba lahu mizanan aw ansyura lahu diwanan." Jika kutimpakan cobaan kepada hambaku di badannya atau anaknya atau hartanya, kemudian ia menghadapinya dengan kesabaran yang elok, maka aku malu kepadanya di hari kiamat kelak untuk menimbang amal perbuatannya atau memberitahukan buku catatan amalnya. Hadis riwayat Ibnu Adi dari Sayyidina Anas bin Malik dengan sanad yang lemah. Maksudnya apa? Sabar di sini ini teori. Ya, ini teori. Prakteknya itu sulit. Tidak mungkin seseorang dikatakan sabar tanpa ujian, itu tidak mungkin. Artinya untuk mengetahui kesabaran harus diuji. Diuji di mana? Di kehidupan. Makanya teori yang paling sulit mengajar itu tentang akhlak. Ngajar sabar di sini hidupnya enak terus. Enggak pernah dapat ujian. Bisa menjelaskan kesabaran? Tidak bisa. Dia harus mengalami kehilangan, dia harus mengalami ujian, dia harus naik, jatuh bangun, harus mengerti tentang itu baru dia mengerti kesabaran. Contoh yang sempurna siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah di Makkah?
Mungkin kita melihat di Makkah itu lebih sengsara Rasulullah. Sengsara dengan siksaan apa? Dengan siksaan zahir. Karena orang Makkah itu badui, jauh dari peradaban, tidak suka. Kamu nggak cocok dengan saya tunjukkan ketidakcocokan saya musuhi kamu, saya siksa kamu, saya beginikan kamu, saya usir kamu, saya pukuli kamu, saya begini. Itu di Makkah. Setelah pindah ke Madinah, Madinah itu kota berperadaban, ada orang Yahudi di sana. Yahudi artinya dia memiliki ilmu kitab. Mereka adalah ahli kitab. Pernah diutus Nabi kepada mereka. Mereka memiliki ilmu, berperadaban. Maka ujian di Madinah beda dengan ujian di Makkah. Di Madinah sudah ada orang munafik. Karena Nabi Muhammad sudah punya kekuatan, sudah punya pengikut. Musuhnya dari mana? Dari dalam. Ujiannya beda lagi. Abdullah ibnu Ubay ini dibunuh sahabat saya secara zahir, KTP-nya Islam. Kan gak mungkin dibunuh. Kalau dibunuh, maka akan tertulis riwayat Muhammad membunuh sahabatnya, dan itu tidak mungkin. Maka orang munafik tidak boleh dimusuhi. Hanya butuh hati-hati diberikan tanda petik. Karena dia yang merusak. Ujiannya sudah berbeda, ujiannya sudah batin. Ujiannya sudah batin. Maka sekarang kita umat Islam banyak sekali bagaimana kita menampakkan akhlak kita sebagaimana Rasulullah SAW menampakkan akhlak itu. Itu bentuk kesabaran. Jadi cara untuk menjadi orang sabar adalah menghadapi ujian. Jadi kalau mau jadi orang sabar harus diuji. Kalau tidak pernah diuji, bagaimana bisa paham kesabaran? Bagaimana bisa paham tentang kesabaran? Apa yang tidak dialami oleh Rasulullah? Semuanya dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah kehidupan beliau. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika mungkin ada yang ingin ditanyakan. Sampai pukul 6 masih ada kurang lebih 14 menit, dipersilahkan. Tidak ada? Jika tidak ada, mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang amanah, sabar, dan juga dijauhkan dari tanda-tanda kemunafikan dalam kehidupan kita dan dalam diri kita. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.